going ongoing thing. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas kami, yaitu tugas multimedia Project Excel PT Indah pada waktunya. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri, yaitu nama saya Muhammad Zaki Sukron dengan NIM 12 18 17 33. Nama saya Adriana, NIM 12 18 11 58. Saya Muhammad Hafid Kurnianton, 121 85018. Saya Laini Aulia dengan NIM 12 18 19 32. Saya Tentus Nandi dengan NIM 12 18 2582. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Sukron dengan NIM 12 18 17 33. Saya akan melanjutkan presentasi teman-teman saya, yaitu Project Excel, data pegawai PT Indah pada waktunya. Pertama-tama dapat kita lihat di dalam sheet ini terdapat satu buah table, yaitu table data pegawai. Di dalam table data pegawai ini kita bisa lihat sendiri ada NIP, nama, jenis kelamin, tahun masuk kerja, tanggal kelahiran, status karyawan, jumlah anak, jabatan, golongan, lama kerja, dan gaji pokok. Pertama-tama saya akan mulai dari NIP atau nomor induk pegawai. Nomor induk pegawai ini karyawan memiliki nomor induk pegawai sebanyak 19 karakter. Dalam 19 karakter ini dapat kita lihat atau 19 karakter ini adalah gabungan dari beberapa kode-kode dalam kolom-kolom selanjutnya, yaitu yang ada di dalam tabel ini. Pertama kita mulai dengan nama Muhammad Zaki, lalu jenis kelamin. Jenis kelamin ini kita bisa lihat atau kita bisa ambil dari NIP atau nomor induk pegawai dengan menggunakan rumus if meet. Jika meet B6 berarti B6 itu NIP, lalu B6,99 berarti kita ambil 9 karakter dari kiri, lalu kita cari 9 karakter dari kiri, lalu 1 kita ambil 1 karakter, berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9, berarti 1 ini ya, 1 baris ini, yaitu yang kita cari dalam kolom atau baris jenis kelamin ini. 1 jika satu adalah laki-laki, lalu selebihnya adalah atau selainnya perempuan. Kita bisa lihat ya, Muhammad Hafid 1, Idriana 1, Aten 1, Leli 2, berarti 2 itu perempuan karena selain 1 perempuan. Lalu lalu kolom masuk kerja, tahun masuk kerja dan bulannya. Kita bisa ambil dari NIP juga, itu dengan menggunakan rumus meet. Kita ambil dari meet B6, lalu 10 ini maksudnya adalah 10, kita ambil 10 karakter dari kiri, lalu 4 ini berarti kita ambil 4 karakter berarti jika 1 ini 9 karakter berarti 10 mulai dari angka 2 ini 4 karakter berarti 2004 2004. Kita bisa ambil masuk tahun kerja awal karyawan tersebut kerja di PT Indah pada waktunya adalah 2004. Lalu bulannya sama dengan menggunakan rumus meet B6 14 jika tahun ini 10 karakter berarti 10 karakter dari sini, berarti 14 itu kita ambil dari 0 setelah 2004 ini itu 08 kita dapat simpulkan adalah kode dari bulan masuk karyawan kerja pada PT Indah pada waktunya. Lalu selanjutnya yang ke bawahnya juga sama ya, kita ke bawahnya 2005 2005 Idriana masuk kerja pada tahun 2011, Aten 2012, Laili 2006. Lalu bulannya 08
03, 02, 05, dan 01. Lalu kelahiran ini sama, dari tahunnya kita ambil dengan menggunakan rumus left kita ambil B6 itu dari kolom atau garis nip. Kolom nip yang kita ambil 4 karakter di kiri. 4 karakter itu 1, 2, 3, 4 itu 1990. Di 1990 kita bisa simpulkan adalah tahun kelahiran dari karyawan. Lalu bulan ini kita dengan menggunakan rumus Smith B65. 5 berarti kita ambil 5 karakter dari kiri, kita urutkan 5 karakter dari kiri, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita ambil 2 karakter di tengah-tengah setelahnya, 03. Berarti 03 ini kita bisa simpulkan adalah bulan kelahiran karyawan tersebut. Tanggalnya kita gunakan rumus Smith juga B67. Dari kiri berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi habis angka 3 ini dia pilih 0 ini 08. 08 berarti kita bisa simpulkan adalah tanggal lahir dari karyawan tersebut. Untuk boy sama ya, kita bisa lihat 1963 yaitu tahun kelahiran dari Mutafid dengan bulannya 04 dan tanggal lahirnya 01. Lalu Hijriana tahun kelahiran 1980, bulannya 08, lalu tanggal lahirnya adalah 23. Aten juga sama, 1986, bulan 11, tanggal lahir 07. Lalu 1970, bulan 12, tanggal lahir 09. Lalu status kawin ini kita juga ambil dari NIP juga berdasarkan rumus if mid ini kita ambil mid dari B6 atau garis NIP. Kita ambil 16 karakter di kiri, 1, 2, 3, 4, 8, 16, 8, 12, 14, 16 seperti di sini. Yang satu ini, satu tengah-tengah, 3 karakter dari kanan berarti. Jika kosong maka tengah-tengah tidak kawin, selain kosong berarti kawin. Kita lihat 1 berarti kawin itu, lalu berarti karena ini punya datanya itu isinya berisi 1 semua, berarti statusnya kawin semua ya, atau tidak lajang. Jumlah anak kita ambil dari NIP juga dengan menggunakan rumus Smith B6 17. Kita ambil 1 karakter 17, karena ini seluruh karakter ada 19, kita urutkan dari kanan saja, 19, 18, 17 seperti yang 2 ini menjadi 2. Jadi jumlah anak yang dimiliki oleh laki-laki berarti 2. Mutafid 5, Hijriana 2, Aten 1, Laili 3. Lalu jabatan manajer, asisten manajer, staff. Golongan ini sudah tercantum dalam data kami atau database kami, yaitu 4D, 3B, 3C. Lama kerja ini kita ambil rumus dari tahun saat ini dikurang dengan masa masuk tahun kerja 2004, 16, 12. Gaji pokok ini kita sudah tentukan berdasarkan golongan. Kita lihat dengan menggunakan rumus if. Jika M6 4D, jika golongan 2A maka gaji pokoknya 2.700.000.
jika golongan 2B 2.800.000, jika golongan 2C 2.900.000, jika golongan 2D 3 juta, 3A 3.125.000, 3B 3.225.000, 3C 3.325.000, 3D 3.425.000, jika golongan 4A 4 juta, jika golongan 4B 4.100.000, golongan 4C 4.200.000, 4D 4.300.000, dan terakhir 4E 4.400.000. Kita bisa lihat karena Mama Zaki ini masuk golongan 4D, maka gajinya 4.300.000. Lalu selanjutnya Hafid silat golongan 4B. 4B berarti gajinya 4.100.000. 3B berarti 3.225.000. 3B sama. 3C berarti 3.325.000. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya tentang data pegawai dalam PT Indah pada waktunya. Di sini saya akan menjelaskan absensi otomatis karyawan per bulan PT Indah pada waktunya. Di sini ada tabel tahun, bulan, jumlah hari, tabel absen karyawan, dan tabel jumlah hari pada 1 bulan. Di tabel bulan Januari, memakai validasi list dan untuk kolomnya VLOOKUP. Blok bulan, titik 2, blok tabel jumlah hari, titik 2. Dua yang dimaksud 2 itu adalah kolom tabel yang ada di sini. Files. Untuk kolom jumlah hari sama dengan bulan, cuma bedanya di nomor kolomnya ditambah 1 blok untuk tanggalnya. Lalu, untuk kolom hadir, sakit, dan lain-lain, memakai validasi list dan conditional formatting equal to custom format. Untuk warna kolom fill no color, ganti warna sesuka hati. Untuk total hadir, pakai rumus countif. Kolom hadir, titik 2, klik H. Atau bisa juga manual memakai titik 2, tanda kutip H. Untuk izin sakit, alfa rumusnya sama. Lalu di sini saya akan menjelaskan rekapitulasi absen pegawai tahun 2019. Di sini ada nama karyawan. Untuk mengetahui absen pada bulan Januari, sama dengan klik sheet pada absen Januari, lalu klik total hadir, kemudian enter, lalu tarik. Dan untuk bulan selanjutnya sama seperti sebelumnya. Untuk mengetahui total sakit izin apa setahun, sama dengan klik sheet absen Januari, lalu klik total sakit ditambah sheet absen Februari, klik total sakit juga, dan seterusnya sampai bulan Desember. Untuk izin dan apapun sama. Untuk jumlah kehadiran setahun sama dengan if nama karyawan tidak kosong, titik koma, jumlah hari efektif dikurang dengan jumlah hingga jumlah sakit, izin, dan alfa. Dan persentasenya sama dengan hari efektif dibagi jumlah kehadiran setahun. Lalu di sini ada total jumlah sakit, izin, dan alfa. Rumusnya sum. Dan untuk formula persentase sakit
sama dengan total sakit dibagi hari buka kurung hari efektif dikali kon A lalu blok nama karyawan tutup kurung, dan persentase izin dan alfa formulanya sama dengan sakit. Fungsi rumus kon A pada Excel digunakan untuk menghitung jumlah sel yang tidak kosong atau empty pada rentang sel tertentu. Dengan rumus kon A, kita tidak hanya menghitung sel yang berisi angka saja, sel yang berisi teks juga akan ikut terhitung. Ada tingkat kehadiran 1 tahun, jumlah karyawan, hari efektif untuk rumus tingkat kehadiran, yaitu sama dengan jumlah karyawan dikali hari efektif dikurang sum dari total sakit, izin, dan alfa, lalu dibagi jumlah karyawan dikali hari efektif, kemudian enter. Perkenalkan, nama saya Idriana dengan NIM 12181158. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekapitulasi absen pegawai. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat diagram batang, karena di sini yang kami pakai itu diagram batang. Nah, cara membuatnya yang pertama kita blok dari nama karyawan sampai dengan tabel alfa ya. Kita blok. Setelah itu kita pilih menu insert. Nah, di situ ada untuk pilihan insert diagram. Nah, kita pilih insert diagram batang. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Cuman di tampilan seperti ini dia tidak menampilkan bulannya ya. Nah, untuk menampilkan bulan berarti kita tinggal pilih select data. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih edit di sebelah kanan. Nah, dari sini kita tinggal blok dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Akan muncul seperti ini. Lalu kita klik OK. Oke. Nah, di sini akan tampil tulisan bulannya ya tuh. Jadi mudah sih caranya. Nah, untuk merubah format diagramnya kita tinggal pilih di desainnya aja ya, mau backgroundnya hitam atau seperti apa, seperti ini nih tuh, tinggal banyak pilihannya. Udah, sekian dari saya. Saya Muhammad Hafid Kurnianton, NIM 121850814. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari proyek absensi otomatis karyawan per bulan. Di sini kelebihannya sangat mudah untuk membedakan hadir dan libur, tinggal kalian taruh saja huruf H atau S untuk sakit, izin untuk I untuk izin, dan A untuk apa, dan dia akan otomatis berubah. Dan untuk kekurangannya di sini, kurangannya jika buat baru untuk bulan Januari di 2020, misalkan mau buat baru 2020, dia harus copy paste lagi. Kurangannya di sini. Pertama, jumlah harinya. Ini jumlah harinya akan berbeda jika diganti 2020. Dan bulannya pun akan berbeda. Untuk hari minggunya manual, jadi kita copy hari, dan hari minggunya manual ya. Hari minggunya dan untuk merubah rumus harinya itu adalah ini, rumus if jika tanggal 1 lebih kurang dari total jumlah harinya,
Terus titik 2, rumusnya kita memakai text date, lalu blok tahun, bulan, dan jumlah harinya. Lalu titik 2 lalu DDD ini lebih ke singkatan saja sih, ini untuk tanggal 1. Kalau kita tambahkan lagi jadi lebih lengkap. Sekian dari kami, jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.